Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kakanda, adinda, sahabat-sahabat, keluarga besar, alumni himpunan mahasiswa Islam yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Raja sebenar-benar Raja, penguasa alam semesta yang telah begitu banyak memberi nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan, keselamatan, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari yang penuh barokah ini, 26 Ramadan 1445 Hijriah, yang bertepatan pada hari Sabtu 6 April 2024. Selanjutnya kita sampaikan selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, manusia pilihan, mahkota dunia, junjungan alam, uswatun hasanah, yang jika kita toladani insya Allah dunia berbahagia, akhirat masuk surga. Kakanda, adinda, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada kali ini adalah mustahil hidup bahagia tanpa sabar dan syukur. Sehubungan dengan tema tersebut, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas selanjutnya. 1, apa itu bahagia, sabar dan syukur? 2, kenapa sabar dan syukur begitu istimewanya? Dan apa hubungannya dengan hidup bahagia? Yang ketiga, strategi, cara agar kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur dan sabar. 1, definisi bahagia, sabar dan syukur. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah rasa senang, tentram, dan bebas dari hal-hal yang menyusahkan hidup. Secara al-Islam, bahagia adalah ketenangan hati dan kenyamanan jiwa yang diterima oleh hamba, merupakan anugerah dari Allah SWT. Sabar, menurut KBBI, tahan menghadapi cobaan, ujian. Tidak lekas marah, tidak terburu-buru, tenang, dan tidak terburu nafsu. Secara al-Islam, sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah, sabar dalam mengekang diri dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sabar tabah menghadapi ujian. Artinya seorang hamba yang sabar, dia akan istiqomah dalam beribadah,
Dia akan senantiasa menghindari diri dari perbuatan maksiat dan tabah menghadapi musibah ataupun ujian yang diberikan Allah. Syukur menurut KPBI, ucapan terima kasih kepada Allah, rasa lega, rasa senang, rasa beruntung. Secara Islam, syukur adalah mengucapkan dan atau ungkapan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Syukur ada 3 macam. Syukur hati, syukur semua anggota tubuh, dan syukur lisan. Syukur hati adalah meyakini bahwasanya apapun nikmat yang diberikan kepada Allah itu tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan hambanya. Syukur semua anggota tubuh dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Syukur lisan selalu mengucapkan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalkan melalui berzikir, berdoa setelah sholat, dan membasahi lidah kita dengan kalimah-kalimah Allah sebagai ungkapan kita benar-benar bersyukur dan bersyukur. Berikutnya yang kita bahas adalah kenapa sabar dan syukur begitu istimewa dan hubungannya dengan hidup bahagia. Sabar. Ada lebih kurang 103 ayat-ayat dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk sabar. Di antaranya Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu wasta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Kalau kita bersama dengan seorang pejabat saja, kita akan dapat pelayanan-pelayanan yang istimewa. Apatah lagi Allah yang bersama kita. Selanjutnya juga dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar tidak sama dengan pasrah. Karena di sabar itu ada muatan ikhtiar, ada energi yang amat dahsyat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 65. Jika ada 20 orang sabar di antaramu, niscaya dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jika 100 orang akan mengalahkan 1000 musuh. Hal ini sudah terbukti ketika perang Badar 17 Ramadan 2 Hijrah. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah sekitar 313 orang dapat mengalahkan pasukan besar kafir Quraisy 1000 orang. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya sabar adalah suatu amalan ibadah yang amat mulia, amat tinggi nilainya. Dan bisa sebagai penolong terhadap masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tanpa sabar,
takkan mungkin hati kita bisa tenang. Sabar itu sekolah tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Syukur, ada lebih kurang 49 ayat dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur. Ayat yang cukup fenomenal, surat Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kau bersyukur terhadap nikmatku, akan kutambah-tambah. Tapi ingat, jika kufur, azabku amat pedih. Contoh kisah Qarun yang begitu dapat nikmat Allah, harta bendanya melimpah ruah, tapi karena tidak mensyukuri bahkan kufur, dalam satu malam habis diazab oleh Allah. Oleh karenanya syukur itu merupakan juga satu amalan yang amat tinggi nilainya, dan tanpa syukur gak akan mungkin kita akan mendapatkan rasa damai, tenang di hati kita. Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali jika hamba tersebut pandai bersyukur, maka akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Sabar dan syukur. Ada sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, siapa yang tidak sabar atas ujianku, siapa yang tidak terima ketetapanku, keluar dari bumi dan langitku ini dan cari Tuhan selain aku. Maknanya adalah sabar dan syukur itu adalah merupakan kewajiban. Bahkan Allah amat marah, murka bagi hamba-hamba yang tidak bersabar dan bersyukur. Kesimpulannya dapat kita sampaikan bahwasanya tidak mungkin ketenangan hidup kita dapatkan kalau kita tidak bersabar. Tidak mungkin kebahagiaan itu kita dapatkan kalau kita tidak bersyukur. Kita akan senantiasa resah gelisah. Oleh karenanya, mustahil hidup bahagia tanpa sabar dan syukur. Nah, ada satu lagi yang merupakan fadilah sabar dan syukur, yaitu kita akan menjadi orang-orang yang sehat walafiat, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina, ulama dan bapak kedokteran modern, yang menyampaikan bahwasanya kepanikan separuh dari penyakit, ketenangan separuh dari obat, sabar awal dari kesembuhan. Dan juga apa yang disampaikan oleh Profesor David Hawkins, warga Amerika, ahli kesehatan, penggiat spiritual. Hasil penelitian menemukan bahwasanya banyak orang-orang yang sakit karena di dalam hatinya tidak ada rasa cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Hatinya selalu stres, selalu galau, selalu gelisah, dendam, dengki, dan
Jika dengan sabar dan syukur hati kita akan menjadi tenang, maka kita akan menjadi sehat walafiat. Pokok bahasan yang ketiga, bagaimana agar kita menjadi hamba yang benar-benar pandai bersabar dan bersyukur. Ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama, saya sebut dengan aplikasi husnuzon. Mari senantiasa kita berbaik sangka. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, tetap dalam kerangka husnuzon. Yang kedua, aplikasi alhamdulillah. Apapun ketetapan yang kita terima, walaupun itu kita tidak suka, tapi tetap kita harus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Yakinlah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin ketetapan Allah itu akan merusak, akan menzolimi kita. Itu pasti yang terbaik untuk kita. Ingat, setiap kesulitan pasti ada kemudahan di situ. Yang ketiga, aplikasi puasa khusus sesuai dengan tingkatan kedua menurut Imam Al-Ghazali. Puasa kitab untuk saat ini dan selanjutnya, mari berusaha untuk meningkatkan level menjadi level 2 puasa khusus. Bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi juga menahan seluruh panca indera. Pendengaran, penglihatan, lisan, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan mengaplikasikan 3 cara ini, kita dapat menjadi hamba yang benar-benar pandai bersabar dan bersyukur. Demikianlah sahabat-sahabatku semua, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Mohon maaf jika kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Yakusa, bahagia HMI, bahagia Kahmi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.